Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryati Ahmad dengan L021 2010 53 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas video saya mengenai mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya alam, di mana pada video kali ini saya mengambil materi mengenai rehabilitasi ekosistem Padang Lamun. Baiklah, sebelumnya di mata kuliah rehabilitasi ini dosen pengampu saya yakni Ibu Sri Wahyuni Rahim STMSI. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air, atau bentang alam melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air, ataupun rehabilitasi bentang alam laut dengan tujuan tercapainya keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya. Intinya pada rehabilitasi itu kita akan melakukan tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan agar dia itu mendekati pada kondisi aslinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di poin pembahasan ini terhadap saya mengambil 3 poin. Yang pertama, fungsi dan peranan Padang Lamun. Yang kedua, ancaman ekosistem Padang Lamun. Yang ketiga, upaya restorasi dan rehabilitasi. Adapun fungsi dan peranan Padang Lamun. Padang Lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya dengan keanekaragaman biota yang cukup tinggi, di mana ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa peranan lamun di lingkungan perairan laut dangkal memiliki beberapa peranan, yakni sebagai produsen primer, yang kedua sebagai habitat biota, yang ketiga sebagai penangkap sedimen, dan yang terakhir sebagai pendaur subsahara. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari ekosistem lamun. Yang pertama yakni menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan-tekanan dari arus dan gelombang. Yang kedua, daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. Yang keempat, daun-daun sangat membantu organisme-organisme epifit. Yang kelima, mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Dan yang terakhir, fungsinya itu modifikasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya itu mengenai apa ancaman ekosistem pada padang lamun. Nah, pada gambar di samping kanan saya ini bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu contoh padang lamun yang mengalami kerusakan. Nah, ekosistem padang lamun mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, di mana potensi ini mendorong pengambilan sumber daya alam yang dikandungnya secara berlebihan dan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Karena adanya asumsi bahwa sumber daya yang berada di ekosistem padang lamun adalah milik bersama atau biasa disebut common property, sehingga bila tidak dimanfaatkan pada saat ini maka akan dimanfaatkan oleh orang lain atau biasa disebut dengan tragedy of common. Untuk mengeksploitasi sumber daya hayati tersebut digunakan cara-cara destruktif. Contohnya untuk menangkap ikan dengan menggunakan racun cyanida, bahan peledak yang semuanya itu dapat merusak ekosistem padang lamun. Nah, ancamannya mengakibatkan terdegradasinya ekosistem padang lamun bisa disebabkan dari aktivitas manusia seperti pertanian, pertambangan, industri, pertambangan, pengembangan kota, dan reklamasi. Adapun dari pengaruh dari proses-proses alamiah seperti angin, arus, hujan, dan juga gelombang. Nah, setelah adanya ancaman tersebut,
pastinya kita akan melakukan upaya restorasi dan juga rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi dari padang lamun tersebut. Jadi di sini padang lamun itu mungkin akan rusak akibat berbagai aktivitas manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan pada daerah pantai. Maka metode penanaman atau transportasi lamun dikembangkan sebagai salah satu cara memperbaiki atau mengembalikan habitat yang mengalami kerusakan. Cara ini telah banyak dilakukan oleh para ahli di luar negeri dengan metode dan jenis yang berbeda. Jadi di upaya restorasi dan rehabilitasi ini kita menggunakan metode penanaman di mana di dalam metode penanaman ini terdapat 3 cara, yaitu metode pembibitan atau pembenihan atau biasa disebut seed atau or seeding. Yang kedua ada metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar, dan yang terakhir ada metode plung. Nah, untuk lebih jelasnya pada selanjutnya akan dijelaskan apa saja sih ini 3 metode. Nah, metode pertama yakni metode pembibitan atau pembenihan, di mana biji biasanya dikoleksi dari buah yang tua atau diambil dari bibit yang tumbuh pada permukaan sedimen. Untuk memanennya sendiri itu buah dipotong dari tangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji dari benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Adapun menurut Trohau pada tahun 1974 bahwa sampai saat ini pengetahuan teknik untuk pembenihan masih sangat sedikit, sehingga penanaman dengan biji tidak direkomendasikan untuk penanaman laut karena secara umum biji atau benih lamun sangat kecil dan mudah terbawa air serta kecepatan perkembangan sangat rendah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melakukan metode pembibitan, cuman agak kurang efisien karena biji ini sangat kecil dan mudah terbawa arus. Jadi dengan metode penanaman biji ini tidak terlalu direkomendasikan lah. Nah, ya yang selanjutnya itu metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar. Nah, penanaman metode spring tanpa jangkar telah banyak berhasil, di mana metode ini ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substrat kira-kira 8 cm dalamnya. Kemudian substrat tersebut ditutup dengan substrat yang sama kembali, di mana metode ini hanya berhasil jika arus atau gelombang yang rendah. Dan yang terakhir yakni metode plung. Nah, metode plung yakni metode yang digunakan dengan cara menekan ke tanaman ini masuk ke substratnya, kemudian transplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15 sampai 20 cm. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai rehabilitasi ekosistem padang lamun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.